Ya, saya lagi. Ini resto apa namanya ya? Resto Bima and Zen. Ini di Bangkalan karena saya lagi mengikuti Rakercap, memimpin Rakercap di DPC PDI Perjuangan Bangkalan. Tapi di sela-sela Rakercap, karena ada rapat DPP diperluas bersama dengan semua DPD dan DPC untuk persiapan Rakernas, maka Rakercap tetap jalan dipimpin salah satu teman DPD, dan kemudian saya tetap ada di sini tetapi mengikuti Zoom. Jadi sebenarnya berpartai itu nggak susah kok, di mana saja bisa. Apalagi sambil dengan teknologi yang sudah canggih seperti ini nggak sulit. Yang sulit itu sebenarnya adalah kalau kita merasa nggak ada waktu dan nggak bisa bagi waktu serta nggak bisa membagi prioritas. Makanya ya di depan saya juga ada makanan bebek songkem, ada makanan. Nanti di sela-sela waktu Zoom ya kita minta izin makan dulu, kamera kita tutup sebentar begitu, sehingga dua-dua kerjaan tercapai. Satu, kerjaan bersama cabang masih tetap bisa jalan, yaitu Rakercap, karena besok harus Rakernas dan datanya harus benar, terutama pemetaan desa. Nah, di sini saya masih bisa ngikuti rapat DPP partai yang diperluas bersama kita. Jadi kepada adik-adikku, kepada saudara-saudaraku semua, berpolitik tidak sulit kalau kita ada kemauan dan niat yang baik untuk bisa membagi waktu, membagi prioritas, manajemennya benar, tidak akan sulit. Yang sulit kalau nggak ada kemauan dan tekad. Itu. Ayo kita menikmati bebek songkem ya. Ini karena masih istirahat makan siang, izin ya teman-teman. Kata Bu Risma, izin ya guys, gitu. Untuk makan, tetap jaga kesehatan. Lihat nih, mau, tapi ini pedas. Aduh, saya takut sebenarnya. Nanti saya kerok dulu itunya. Hati-hati guys, pedas guys. Ini khasnya Madura, itu bebek songkem. Kalau yang suka pedas sangat nyaman. Tapi kalau yang nggak suka pedas, aduh kayak saya begini nih, harus saya kikrek dulu. Kulitnya yang sudah terlanjur pedas ini. Coba R, ini kan R. Satu, lah kan, lihat nih, betapa indahnya, betapa nikmatnya kuliner Indonesia. Ini bebek songkem. Makan ini saja. Bismillah. Kita cuci tangan dulu supaya tangan. Jadi membina cabang itu Pak Hermanto juga bina organisasinya. Saya biasa telaten kepada teman-teman cabang. Kenapa? Karena mereka lah sesungguhnya yang memiliki wilayah dan mereka lah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kami berusaha untuk memberikan bekal pada teman-teman cabang agar mereka lebih aware, mereka lebih mengerti keadaan masyarakat, mereka lebih mendengarkan masyarakat, tapi kami memberikan bekal bagaimana mereka memimpin wilayahnya dengan baik. Termasuk ya kayak misalkan ada makanan-makanan seperti ini lagi hit ya, harus datang untuk melihat, oh apa ya itu ya gitu, oh makanan, ternyata makanan enak. Itu bisa diapresiasi oleh cabang-cabang PDI Perjuangan, apalagi kalau UKM-UKM seperti ini dibina. Tambah bagus lah. Berpartai tidak hanya sekedar bicara politik, tapi berpartai bicara apa saja, termasuk makanan. Berpartai itu melaksanakan sebuah amanat yang suci sebenarnya. Apa itu? Pancasila, sila keempat, itu mengajarkan tentang sebuah demokrasi yang berlandaskan permusyawaratan dibimbing oleh kebijaksanaan. Nah, disitulah letak demokrasi itu harus ada partai politik. Partai politik itu adalah sarana, salah satu pilar demokrasi, sehingga tanpa adanya partai politik tidak mungkin ada negara demokrasi. Maka kita di dalam berpartai politik itu ya menjawab seluruh tantangan kehidupan
yang di dalamnya ada kita mengatur regulasi, ada pelayanan publik, ada kemudian berjejaring, ada upaya-upaya untuk mensejahterakan rakyat bersama partai politik. Jadi partai politik itu kalau betul-betul digauli dengan baik, dimaknai dengan sangat baik, itu bisa menjadi sebuah sarana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Kalau orang bilang partai politik itu kan pragmatisme gini-gini, ya bagi mereka yang suka pragmatisme, kalau saya sih lebih baik bekerja ke bawah, bicara dengan masyarakat, meyakinkan mereka bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang betul-betul berjuang untuk kesejahteraan mereka. Sehingga dengan segala apa yang terjadi di lapangan, kita bisa memberikan sebuah pemahaman bahwa berpartai itu seharusnya dilakukan oleh mereka-mereka yang mau bernegara. Iya, sehingga tidak hanya kemudian ngurus negara tanpa mengerti apa itu sebenarnya negara. Karena politik itu salah satu jangan dimaknai hanya politik praktis, tapi etika politik, tata krama politik, tugas-tugas politik itu harus dimiliki oleh semua orang yang terjun di dunia politik. Sehingga bukan pragmatisme politik. Politik membangun peradaban, politik mensejahterakan rakyat.